wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan terkait mata pelajaran IPA kelas 5 jenjang SDLB bab 2 harmoni dalam ekosistem, tema rantai makanan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis 3 urutan rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan rantai makanan dalam ekosistem dengan 3 tahap secara tepat. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian pernah ke sawah? Apa itu hama tikus? Tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Bagaimana dengan elang? Siapakah yang memakan elang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Anak-anak bergabung bukan untuk memakan rumput, tapi mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Perlahan tapi pasti, para jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi, melompat-lompat dengan gembira. Gerakan sang katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus-halus suara, ular itu mendekati sang katak. Tanpa disadari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung menyerang dengan gigitan berbisa. Katak mencoba melepaskan diri, tapi gigitan sang ular sangat kuat. Ditambah bisa yang disuntikan ular itu telah menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Ia merayap lambat menyusuri jalan. Tujuannya adalah untuk pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Ia mempercepat lajunya, berharap bisa masuk ke lubang untuk sembunyi. Tapi tiba-tiba elang itu menukik tajam menuju ke arah ular yang tengah bergerak cepat. Bak sambaran petir, elang itu menyerang dan mencengkeram tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular mencoba menyelamatkan diri. Akhirnya ular itu menyerah dan sang elang menang. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Elang itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan, hingga tiba saatnya ia mati, terbaring tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para belatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati, tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Dari melihat video tadi, dimulai dari mana sebuah rantai makanan? Siapa yang memakan rumput? Jadi dapat disimpulkan ya bahwa rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang kita akan mengamati rantai makanan yang ada di sawah. Coba perhatikan ya anak-anak. Sekarang kita akan mengamati rantai makanan yang ada di sungai. Coba anak-anak perhatikan ya dengan seksama. Berikutnya adalah rantai makanan yang ada di laut. Coba anak-anak perhatikan ya. Selanjutnya, anak-anak akan mengikuti game interaktif terkait rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Sekarang ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada rantai makanan di laut, rantai makanan di sungai, rantai makanan di
di sawah. Jadi nanti anak-anak sesuaikan dengan rantai makanan yang ada di masing-masing ekosistem. Untuk melengkapi lembar kerja peserta didik yang tadi, anak-anak siapkan ya gunting dan alat tulis. Jadi nanti anak-anak untuk mengguntingnya terus ditempelkan di KPD yang sesuai dengan ekosistem yang dibutuhkan. Anak-anak setelah mengerjakan tugas tadi, sekarang kita refleksikan hasil analogi. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Daun padi dimakan belalang, belalang dimakan kata dimakan ulat, kemudian ulat dimakan elang. Elang mati, bangkainya membusuk dan digunakan oleh bakteri pengurai, dan pada akhirnya bisa digunakan sebagai humus yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sekarang kita ke refleksi pembelajaran ya. Jadi anak-anak nanti bisa menuliskan jawabannya. Pertama, apa saja yang telah dipahami, yang kedua apa yang belum dipahami, dan yang ketiga bagaimana perasaanmu saat pembelajaran terkait rantai makanan. Anak-anak, kita sudah di akhir dari pembelajaran. Pesan ibu, jangan lupa selalu belajar dengan tekun dan rajin biar jadi anak yang sukses dan anak yang hebat. Terima kasih dari Bu Mita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.